Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan membahas tentang materi teks berita. Baiklah, langsung saja kalian buka bab pertama tentang teks berita. Ya, kita baca bersama-sama. Teks berita adalah teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Jadi berita itu sendiri adalah informasi yang disampaikan baik melalui gambar, kata-kata ataupun suara. Ya, sedangkan teks berita adalah teks yang berisi cerita atau keterangan tentang suatu peristiwa yang sedang hangat dibicarakan tentunya. Anak-anak coba perhatikan. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Itu tentang teks berita. Bagaimana caranya membuat teks berita agar sebuah berita berisi tentang peristiwa yang benar-benar fakta atau kejadian nyata, maka harus memenuhi persyaratan 5W1H. Ya. 5W1H yang mana? Ini ya, 5W1H. Apa saja 5W1H itu? 5W. Yang pertama, W yang pertama adalah what. What. Nah, anak-anak sebelumnya Ibu sampaikan dulu bahwa 5W itu semuanya berbahasa Inggris. Ya. Dan sebenarnya kalian harus pahami arti dari kata-kata tersebut. Kalau kalian sudah paham artinya, insya Allah kalian akan bisa mendefinisikan, akan bisa menjelaskan dan mampu membuat sebuah berita yang memenuhi 5W1H tersebut. Baik, kita kembali kepada unsur what yang pertama. Unsur what. What artinya apa? Maksudnya adalah di sini apa yang diinformasikan di dalam berita. Lebih jelasnya kalimat lainnya, apa itu adalah objek berita atau hal-hal yang diberitakan, ya, atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, W yang kedua adalah who. Who dalam bahasa Inggris berarti siapa. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa yang diberitakan. Ya, itu. Jadi orang-orang yang terlibat. Kalau peristiwa yang diberitakan itu tentang kecelakaan, misalnya tadi ada apa nih, unsur what-nya ya. Ada apa? Apa yang terjadi? Kemudian unsur yang kedua, unsur who-nya itu siapa? Biasanya orang bertanya, siapa yang kecelakaan? Nah, biasanya di dalam peristiwa tersebut pasti akan ada beberapa orang yang terlibat. Seperti kalau peristiwanya kecelakaan, pasti akan ada korban, ada pelaku, ada saksi mata dan sebagainya. Nah, itu ya, itu unsur who. Yang ketiga, apa W yang ketiga? Yaitu unsur when. Apa itu when? When dalam bahasa Inggris artinya kapan. Kalau menurut kata ini berarti yang ditanyakan atau yang dicari tahu dari sebuah peristiwa adalah waktu. Jadi kapan itu adalah kapan hal yang diberitakan terjadi. Dan biasanya orang akan bertanya, kapan itu kecelakaan? Kapan kecelakaan tersebut terjadi? Jadi waktunya yang ditanyakan. Jawabannya ya semalam, kemarin, atau baru saja dan sebagainya. Itu waktu, ya. Atau bisa langsung disebutkan jamnya, jam 9 malam atau pukul 1 siang dan sebagainya. Ya, itu unsur W yang ketiga. Yang keempat adalah where. Where dalam bahasa Inggris artinya
di mana. Kalau sudah diketahui waktu terjadinya, orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa, kejadiannya juga apa, maka orang akan mencari tahu tentang tempat di mana peristiwa tersebut terjadi, ya. Oh, di Parung Bingung, oh di Depok, di Sawangan dan sebagainya. Baik ya, jadi tentang tempat. Kalau tempatnya sudah diketahui, maka akan ada juga unsur why. Why? Apa penyebabnya kok bisa terjadi kecelakaan? Nah, why itu adalah sebab akibat. Penyebab terjadinya suatu peristiwa yang bisa menjadi sebuah berita. Apa saja misalnya? Oh, remnya blong, sopir mengantuk, ban bocor dan sebagainya. Ya, itu penyebab. Unsur satu haknya adalah how. How itu artinya bagaimana. Maksudnya di sini bahwa suatu peristiwa pasti akan ada kronologi, proses terjadinya, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung terjadi, pasti ada kronologi. Sebab awalnya itu kenapa, kemudian bagaimana terjadi peristiwa tersebut. Itu namanya kronologinya, ya. Kalau tadi sopir mengantuk itu penyebab, maka ke kondisi atau kronologi peristiwa yang menyebabkan kejadian tersebut, biasanya apa? Pertama diceritakan, pertama si sopir melaju biasa saja, kemudian tiba-tiba karena cuaca sedang turun hujan, tidak terlihat ada seorang pejalan kaki yang melintas di depan bis tersebut, yang membuat si sopir hilang kendali hingga bis yang sedang dikemudikan dengan kecepatan biasa tiba-tiba meluncur dan digas sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya hingga menabrak si pejalan kaki tersebut karena tidak kelihatan sedang turun hujan. Nah, itu namanya kronologi. Contohnya, ya. Nah, baik, kita sudah sampai kepada 5W1H. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Insya Allah ya. Kalau belum paham nanti kita ulas kembali. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, bahwa berita yang disampaikan itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, bisa menggunakan media visual. Baik, di sini tidak ada ya. Baiklah, saya akan tulis ya, misal di sini saja ya. Visual. Yang pertama, media visual. Visual. Nanti saya bisa hapus lagi ya, Nak ya. Nanti visual. Apa media visual? Media visual adalah media yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang berupa tulisan atau kata-kata yang hanya bisa dilihat saja oleh mata, seperti media-media cetak seperti surat kabar, majalah, atau spanduk, pamflet dan sebagainya. Ya, itu media visual. Yang kedua, media audial. Nah, media audial. Apa itu media audial? Media audial adalah media yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang memanfaatkan pendengaran. Ya, jadi hanya bisa didengar. Seperti telepon. Kalau kita menelpon hanya bisa kita dengar suara, tapi kita tidak bisa melihat orangnya, kecuali kalau menggunakan HP video call bisa. Atau pengeras suara, speaker, ya. Pengumuman di musola, di masjid dan sebagainya itu menggunakan speaker, hanya bisa kita dengar suaranya. Sedangkan orangnya tidak bisa kita lihat pakai baju apa, kemudian dalam kondisi bagaimana, ya. Nah, itu media audio. Yang ketiga,
ini perpaduan yang tadi ya. Jadi media audial ya, media audio, media audio visual ya, media audio visual. Apa itu media audio visual? Media audio visual adalah media atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan yang bisa dilihat gambarnya, bisa dilihat proses kejadiannya atau peristiwanya, bisa didengar suaranya, dan bisa dilihat juga tulisannya atau teksnya ya. Itu media audio visual lebih lengkap, seperti televisi, komputer, film, dan sebagainya. Kalau kemarin ada yang ikut belajar di rumah ibu, itu sudah ibu berikan ini ya. Baiklah anak-anak, itu saja dulu ya. Jadi mengenai yang pertama yang kita bahas ini mengenai definisi teks berita. Definisi teks berita itu apa? Kemudian untuk membuat berita itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya berita menjadi faktual, yaitu 5W1H. What, who, when, where, why, dan how. Kemudian 3 jenis media atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi, ada 3 jenis. Yang pertama tadi media audio atau media audial, kemudian yang ketiga media visual, yang kedua media visual, yang ketiga media audio visual. Baiklah, mudah-mudahan anak-anak mengerti dan paham ya. Nah, tugasnya sekarang coba diperhatikan halaman berikutnya, ini di bawah masihnya, di bawah unsur-unsur tadi ada contoh teks berita. Ini tugas mandiri kalian tentang kisah seorang yang sukses dari nol sehingga dia menjadi seorang petani yang sukses. Di sini tentang kisah Adi Pramudia, pengusaha bisnis pertanian yang sukses. Kalian baca dan kalian pahami semua baik-baik teks cerita ini ya, gitu. Kemudian kalian uraikan ya. Di Senin yang lalu kan ada tuh uraikan unsur-unsur yang terdapat dalam berita yang saya sampaikan melalui audio ya, media audio itu rekaman suara saya. Sekarang kalian baca baik-baik teks ini, kemudian kalian uraikan mana dari teks tersebut, ada 2 ya, ini dan kemudian ini juga dibaca sampai tuntas. Mana yang termasuk unsur berita what, mana yang termasuk who, mana teks yang termasuk ke dalam unsur when, where, why, dan mana yang termasuk ke dalam unsur how. Gitu ya. Itu saja. Jadi mengurai unsur-unsur berita yang terdapat di dalam teks kisah Adi Pramudia, pengusaha bisnis pertanian yang sukses. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.